Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadz Arif, izin saya menyapa sahabat Mida dulu, Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif dan sangat mewakili komunitasnya dan etnisnya. Ada Ustadz Arif Yelipele. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Izin sebentar kita lengkapi dulu sapa menyapa dengan sahabat Mida, Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, sebelum kita ngobrol panjang lebar dengan Ustadz kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini, saya terus mengajak sahabat Mida jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga jika dirasa ini menghadirkan manfaat untuk bisa kita syiarkan, jangan ragu-ragu share seluas-luasnya agar manfaatnya tidak hanya tertahan sampai sahabat Mida, tapi bisa dirasakan sampai seluruh halayak luas. Dan hari ini tidak panjang lebar saya karena waktu beliau juga terbatas ya, dengan segala aktivitasnya. Kita sudah dihadiri atau sudah datang di tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad ya. Pakai Muhammad kah? Pakai Muhammad Arif Yelipele. Muhammad Arif Yelipele. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sapa kembali. Waalaikumsalam. Kasih suara, kasih keras dikit, Ustaz ya. Ya. Kita ngobrol santai aja, Ustaz. Kita ngobrol santai, tapi insya Allah obrolan kita hari ini bisa sangat mencerahkan ya. Dan juga menambah rasa syukur kita nanti dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Yelipele. Sebelum itu, Ustaz, izin kita perkenalan dulu. Ya. Nama, asal, aktivitas sekarang, ya sudah menikah atau belum? Ya itu. Tapi jelas nama, aktivitas, daerah. Tafadhol Ustaz, kita kenalan dulu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama ta'aruf ya, kenalkan nama saya Arif, lengkapnya Muhammad Arif Yelipele. Asli suku Dani, Wamena, Papua, Kampung Walesi. Terus aktivitasnya saat ini sedang S2, lanjut S2 di UIN Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Terus untuk masih belum menikah. Masih belum menikah, alhamdulillah. Kita doakan semoga segera. Amin, 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 amin. Berarti kalau Ustadz asal dari Wamena ya? Wamena. Wamena, suku apa tadi? Suku Dani. Suku Dani? Ya. Bukan suku Yelipele ya? Kan suku Dani, tapi di dalamnya itu ada suku-suku klan tersendiri lagi. Oke. Jadi desa saya itu suku Dani itu ada lagi suku Aso Yelipele. Jadi contoh kayak Ustadz Malik. Oke, Ustadz Malik Aso ya. Makanya kan Aso. Kalau saya Yelipele. Jadi di dalam suku Aso Yelipele itu ada lagi beberapa marga lagi. Seperti saya sendiri Yelipele, ada lagi Aso, ada lagi Yaleget, ada lagi Lani, ada lagi Matuan. Banyak lah ya hanya, Masya Allah. Begitu beraneka ragamnya ya. Ya, Nusantara kita ini, Ustaz ya. Masya Allah. Dan berarti Ustaz sekarang sedang S2 ya? Sekarang S2. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah kader daerah yang bisa yang diamanahi untuk belajar di luar Papua gitu, Ustaz ya. Dapatkan beasiswa, Ustaz ya? Iya. Infonya dapat beasiswa, Ustaz ya? Iya. Dari mana, Ustaz, beasiswanya? Oh, mungkin awal kalau yang saat ini S2 ini dari Basnas Wamena. Dari Basnas Wamena. Masya Allah, jazakumullah khairan ya. Dan tadi pertanyaan pamungkasnya masih lajang berarti, Ustaz ya? Ya, selajang. Insya Allah, insya Allah. Koriban, insya Allah. Nah, izin saya menyampaikan prolog dulu, mukadimah dulu, Ustaz ya. Untuk sahabat Mida. Saya belum lama, baru beberapa hari kemarin kita mengulik pengalaman dakwah ya. Pengalaman dakwah dari seorang kerabat dekat saya, Ustadz Muhammad Nur Halim. Beliau dapat amanah Ramadan kemarin full berdakwah di negeri Kangguru, Ustaz.
di Australia. Dan masya Allah kita dapat pengalaman yang menarik di situ, dan salah satu kata-kata yang menarik dari penyampaian beliau adalah di Eropa atau di Australia itu perjuangan dakwahnya adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya, kalau di kota mungkin dakwahnya atau semangatnya adalah bagaimana memperbanyak amal kebaikan. Jadi dari yang negara maju, ya kan, di nasional kita, dan kita juga mungkin harus mengetahui bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang notabene dalam tanda kutip berada di pedalaman. Nah, itu. Kalau nggak salah daerah Ustadz itu Wamena itu Papua bagian Papua pegunungan saja. Masya Allah. Saking dia bagian yang memang pelosok saja, disebutnya sebagai Papua pegunungan. Nah, terdiri dari beberapa kota saja. Salah satunya Wamena dan banyak lagi ya. Nah, kita mau dengar dari Ustadz Arif langsung sebagai putra daerah nih, Ustadz, terkait kondisi dan ini menjadi perhatian juga bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu. Apa yang kiranya bisa kita kontribusikan, coba kita ambil bagian untuk bisa mewarnai gitu ya, Ustadz ya. Insya Allah kami juga dari Mitra Dai Indonesia melihat sosok pejuang seperti Ustadz Arif ini, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan hati orang-orang baik, orang-orang dermawan di luar sana untuk menjadi bagian untuk kolaborasi majukan. Kebetulan juga dai kita banyak yang ada di NTT, ada yang di Mentawai, ada yang di daerah-daerah pelosok lainnya, dan ya kita berharap kita juga punya andil untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja Ustadz, kita diskusi santai gitu saja sambil ngobrol. Bagaimana ceritanya Ustadz Arif itu bisa belajar keluar dari Papua, dan belajarnya di mana aja, Ustadz? Boleh coba ceritakan, Ustadz? Baik, awalnya saya keluar dari Papua itu sejak tamat SD. Tamat SD, Jadi SD itu saya tamat tahun 2010. Habis itu dapat beasiswa dari IKADI. Ikatan Dai Indonesia. Kebetulan di bagian Papua itu Ustadz Madu Malu. Akhirnya saya waktu itu berdua. Saya dengan teman saya namanya Syukur, marganya Kogoya. Itu aslinya daerah Nduga. Jadi kita berdua dibawalah ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan Jawa Barat. Masya Allah, di Husnul Khotimah ya? Iya. Masuk 2010, terus MTS sampai 6 tahun, sampai SMA, sampai Aliyah. MTS Aliyah, tamat 2015. Jadi masuk 2010, tamat 2015. Masya Allah. Nah, terus setelah itu tamat 6 tahun, lanjut Aliyah, lanjut kuliah. 2016-nya masuk ke Anu Aimi ini. Mungkin Anu Aimi ini masuk angkatan 11. Setelah saya ya. Saya 10, antum 11 gitu-gitu ya. Masya Allah. Dan 11. Habis itu di Anu Aimi ini kan paling minimal sampai 3 tahun ya, Sat. Tapi saya tidak menyelesaikan. Tapi semester 1, 2 sampai 3 mungkin. Baru saya pindah lanjut ke Stai Al-Quduah Depok. Melanjutkan di sana. Pindah lanjut. Setelah itu selesainya 2019. Jadi pas 4 tahun begitu. 4 tahun. Nah, selesai saya 2019, pas mau pulang terjebak sama COVID-19. Akhirnya 2019 itu tidak bisa langsung pulang. Tapi menunggu sampai masuklah 2020. Kemudian saya pulang ke Wamena. Sempat pulang lagi. Selesai wisuda. Selesai S1 itu ya. Pulang ke Wamena. Pulang ke Wamena. Jadi di sana itu anak berdakwah di pelosok itu 2 tahun. 2020, 21 sampai 22. Masya Allah. Jadi setelah selesai S1 sempat kembali dulu ke Wamena, berdakwah di sana. Terus setelah itu? Setelah berdakwah
2 tahun selesai, pas 2022 diberikan saya karena mungkin aktif di dakwah di daerah pelosok, sehingga dari Basnas langsung dikasih beasiswa lanjut S2. Akhirnya 2022 itu saya lanjut di UIN Malang. Masya Allah. Pasca. Di Pasca UIN UIN Malang ya. Berarti sekarang masih bolak-balik Malang nih? Sekarang masih di Malang, cuman kebetulan masih libur jadi main ke. Oh iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti selain 2 tahun kemarin pulang, ada sempat pulang lagi sebelum itu? Itu sempat pulang juga. Sempat pulang juga. Paling pulang sekitar 3 kali. 3 kali. Iya, Masya Allah ya, Ustaz ya. Nah, jadi memang kita akan membahas, obrolan kita lebih banyak tentang kondisi pedalaman yang ada di kampung Ustaz Arif gitu ya. Iya, yang di Wamena ya. Berarti kalau kampungnya kita sebut apa Ustaz? Desanya? Desa Walesi. Walesi. Ya. Oke. Atau kampung Muslim, kampung Muslim atau Desa Walesi. Kampung Muslim atau Desa Walesi. Nah, kita mau lebih dalam menggali kondisi yang ada di sana nih, Ustaz. Ya. Kalau boleh tahu, Ustaz, coba ceritakan ke kita. Bagaimana kondisi desa Ustaz, ya kan? Dari sisi agamanya, dari sisi mungkin pekerjaan masyarakatnya, atau mungkin juga kondisi fasilitas pendidikan yang ada di sana. Boleh, Ustaz, coba diceritakan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik, kalau untuk kondisi kampung saya Walesi, Wamena, Papua Pegunungan, ini kondisi masyarakatnya memang ramah. Terus Oke, baik Ustaz Arif. Berarti dari satu desa terdiri dari berapa dusun tuh? ada sekitar 5. 5. dusun. Oke. Dan dusun antum itu salah satu dusun yang mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Kalau 4-nya? Kalau 4-nya itu minoritas. Minoritas. Ya, cuman jumlah Muslimnya sedikit. Sedikit. Ya. Ada tapi tidak banyak. Ya. Tidak sebanyak di kampung antum ya. Iya, Sat. Tapi di setiap dusun itu ada masjid-masjidnya? Ada musola. Masjid. Tapi tidak sebanyak di tempat antum. Iya. Gitu. Kalau kampung antum sendiri itu ada berapa kakak? Kampung saya sendiri ada sekitar 600. Oh, 600 itu satu kampung baru? Ya. Oh, Masya Allah. Berarti kalau satu desa bisa banyak berarti desa ya? Banyak. Masya Allah. Berapa juta begitu. Iya. Itu kalau dari kondisi agama tuh. Iya. Kalau dari kondisi pekerjaan masyarakat di sana? Kalau kondisi pekerjaan, mayoritas masyarakat di sana itu penghasilannya itu lebih banyak di pertanian. Pertanian di bidang apa, Ustaz? Pertanian apa, Ustaz? Pertanian sayur mayur, ubi, singkong, terus perikanan juga ada. Perikanan, terus peternakan. Perikanan tuh yang di laut itu? Di kolam. Oh, kolam. Karena kan ini daerahnya gunung ya. Jauh dari laut ya, Ustaz ya? Jauh, Ustaz. Iya. Kan ada kanal YouTube apa tuh yang menjelaskan kondisi di laut, di danau gitu ya. Iya. Jadi kita yang di gunung ini memang air rawa, tapi mata air. Jadi ibaratnya kalau di Malang itu kota batu. Jadi air mata air. Jadi di situ banyak kolam-kolam. Jadi perikanan begitu. Oh gitu. Penghasilannya. Ya menarik. Terus ada kopi juga, kopi Arabica. Iya. Berarti masyarakat aktif sehari-harinya bekerja di perkebunan ya? Iya, perkebunan, Masya Allah. Perkantoran juga ada. Oh, perkantoran juga ada. Ya. Kantor apa tuh, Ustaz? Biasanya lebih tenaga guru. Oh gitu. Iya. Pengajar ya? Pengajar. Nah, itu kita mau nanya juga tuh. Kalau kondisi pendidikan di sana seperti apa, Ustaz? Kalau kondisi pendidikan untuk daerah pedesaan seperti kampung saya ini, ada tingkatan pendidikan tuh SDMI. Sekarang sudah baru berdiri MTSN. Terus kampung saya sendiri juga ada pesantren namanya Al Istiqomah. Itu tingkat SID, SMP, SMA. Berapa muridnya sekarang? Muridnya sekarang ada 50-an lebih. 50-an. Cuman santrinya itu asli lokal di situ. Orang asli situ. Ya. Berarti dengan pesantren Istiqomah itu mendidik anak-anak yang ada di kampung itu. Ya.
Belum sampai kampung lain ya? Kampung lain juga semuanya belajar ke situ. Oh gitu. Kampung mereka itu masih belum ada pesantren. Pesantren. Jadi sementara mereka mengaji di musola-musola kampung setempat. Tapi kalau mau ke pesantren ke kampung antum itu, kampung apa tadi namanya, Ustaz? Kampung Welesi, Welesi. pesantren Al Istiqomah. Kampung Welesi, nama pesantrennya Al Istiqomah. Ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti pendidikan secara agama ada tapi masih terbatas saat ini. Ya. Terus tingkat SMA dan S1 itu mereka biasa ke perkotaan. Perkotaan tuh masih di Papua juga ya? Masih di Wamena itu. Masih di Wamena. Ya. Tapi kalau di desa itu nggak ada ya? Iya, belum. Oke, ya. Menarik, Ustaz. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bisa kunjungan ke sana, Ustaz ya. Iya. Amin ya Allah, melihat perjuangan antum dan kawan-kawan di sana ini. Ya. Nah, berarti tadi antum sudah kembali hampir 3-4 kali lah ya, selama keluar dari Papua, belajar dari mulai SMP, Aliyah, Sanawiyah, Aliyah ke S1 sampai sekarang pun sudah mau di tahap akhir ya. Sudah, beliau ini Masya Allah sekarang sudah mau tahap ujian tesis nih ya. Nah, kita doakan semoga segera selesai nih. Amin. Masya Allah, putra daerah yang kalau bahasa Al-Quran tuh liyungziru qaumahu idza raja'u ilaihim. Yang nanti akan menjadi pengingat, akan menjadi pembawa pesan ya bagi kaumnya ketika dia kembali ke daerahnya. Itu Masya Allah. Nah, setelah antum kembali ke daerah lalu kembali lagi ke Jawa, itu apa hal-hal yang kiranya antum rasa butuh antum berikan perhatian di kampung antum? Oh, itu paling mungkin hal-hal unik begitu ya, Sat ya. Hal-hal unik yang di sana itu kita ini memang di sana masih mayoritasnya masih Kristen. Kita Muslim tetap minoritas, tapi karena di situ contoh macam saya ini mama saya ini Muslim, terus adiknya mama saya ini mungkin masih Kristen, terus adiknya lagi masih belum beragama, masih animis atau dinamis begitu. Jadi di situ memang walaupun budaya di sana itu apapun acara itu harus pakai babi, Sat. Jadi macam seperti pernikahan atau acara-acara lain itu tetap yang lebih penghormatan, lebih menurut orang sana lebih spesial itu memang harus pakai babi. Maka walaupun kita ini Muslim, tapi untuk pelihara babi itu tetap ada. Tapi sifatnya itu hanya sosial, untuk sosial, tapi tetap melihara babi ada. Tujuannya untuk saudara-saudara kita yang masih non-muslim itu agar kita bisa sumbang ke mereka begitu. Jadi sifatnya masih sosial, tapi tidak mengonsumsi. Itu sosial saja. Dan harapannya seperti yang Muslim itu masih pelihara babi dan lain-lain itu ke depan ini mungkin bisa ditiadakan. Jadi masih karena masih Islamnya masih asing atau masih tahap awal, jadi hal-hal seperti itu masih kental, dengan adat budaya. Maka seperti babika atau yang Muslim tapi masih belum berjilbab, atau Muslim tapi masih belum sunat, tahap-tahap itu pelan-pelan kita akan bisa ajarkan. Itu hal-hal unik ya di situ. Jadi memang masih multi religion, masih multi agama di dalam satu keluarga gitu, Ustaz ya. Ya. Enggak, maksud saya dengan kondisi antum yang sekarang sudah Masya Allah ya, sudah menjadi kader daerah gitu, Ustaz ya. Lalu melihat perkotaan dibandingkan dengan desa antum, kira-kira terketuk hati untuk memberikan perhatian di sisi apa di kampung antum? Untuk perhatian itu terutama walaupun kita di sana Muslim, tapi masih banyak juga yang masih belum bisa baca Al-Quran. Maka
ketika itu saya pulang selesai kuliah 2019 ya. itu di sana itu ada wadah namanya itu Quran Baliem. Quran Baliem itu ada wadah untuk belajar Al-Quran, tapi metode UMI. Jadi wadah namanya itu dipayungi oleh Basnas. Kemudian di situ ada namanya Quran Baliem. Baliem ini nama lain dari Wamena. Oh, Baliem itu nama lain dari Wamena. Ya, jadi di Wamena itu ada sungai namanya Sungai Balim. Jadi di situ ada ustadz saya namanya Ustadz Teguh. Itu dia bikin yayasan itu. Tujuannya anak-anak dari luar Papua maupun Papua asli itu mengaji di situ, mengaji di wadah itu Quran Baliem itu. Dan di situ juga saya terlibat dan jadi guru ngaji. Jadi melalui wadah itu mungkin yang usia-usia yang sudah tua-tua itu mungkin cukup kita pengajian, memahami soal Islam. Tapi yang anak-anak generasi penerus bangsa itu nanti kita lebih mempelajari lebih detail lagi keislaman. Mungkin melalui wadah-wadah Quran Baliem kah, atau belajar metode Al-Quran Iqra kah, dan lain-lain. Jadi yang lebih diinikan tuh tenaga pengajarnya, para asatidz dibutuhkan. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi memang perhatian antum di sana, kondisi masyarakat dan anak-anak di sana masih perlu perhatian dari sisi Al-Quran berarti Ustaz ya. Sehingga mungkin jadi hal yang urgent sekarang adalah menghadirkan tenaga pengajar atau dai-dai atau ustadz-ustadz yang siap berkhidmah di sana. Gitu Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Iya. Tapi kalau antusias anak-anak di sananya kuat Ustaz ya? Antusias itu kuat sekali. Apalagi kalau ditawarkan, nanti mau nggak ini dikasih beasiswa nanti belajar ke pesantren ke Jawa, itu tuh sangat-sangat senang sekali. Oh gitu. Iya. Jadi tidak terlalu berpikir ini jauh dari orang tua keluarga, itu tidak terlalu berpikir. Tapi maunya itu keluar dari Papua belajar di pesantren itu sangat senang sekali. Jadi banyak juga anak-anak dari kita itu masuk ke Gontor, pesantren di Jawa misalnya Darun Najah, atau pondok-pondok yang lain itu sudah banyak. Masya Allah. Jadi, seperti itu. Tinggal ditingkatkan lah ya, agar kedepannya pasti ya pensiaran Islam itu tidak hanya di kampung Ustaz, tapi bisa ke kampung-kampung lain. Masya Allah. Dengan tantangannya Ustaz ya. Masya Allah. Pastinya ya tantangannya tidak mudah ya. Bisa dengan satu orang orang kampus sesama kampung, atau berbeda agama atau berbeda kondisi atau sebagaimana gitu ya. Makanya pasti tantangan itu tidaklah mudah. Tapi ya tadi Ustadz Arif menyampaikan perhatian terhadap Al-Quran dan pertengahan pengajar itu sangat penting Ustadz sekarang ya. Oke. Ada hal lain Ustadz yang kiranya itu menjadi urgent untuk kita ketahui bersama gitu ya. Kondisi daerah Ustadz sekarang. Untuk kondisi sekarang itu paling itu aja sih untuk tenaga pengajarnya. Tenaga pengajar. Ya. Kita harus menyiapkan, kita harus mengkaderkan atau kita harus menyiapkan orang-orang seperti Ustadz Arif sebanyak mungkin. Ya betul Ustadz. Betul Ustadz. Maka yang ini tuh sejarah ya, sejarah mungkin Wali Songo Ustadz. Sejarahnya Wali Songo ini, dakwanya Wali Songo berhasil mengislamkan Pulau Jawa, Sumatera, dan daerah Indonesia Timur itu mungkin sampai ke daerah Papua Barat, Fafak. Itu dakwanya Wali Songo. Jadi mungkin setelah itu mungkin kita termasuk aset bangsa atau agen dakwah. Maka dakwanya Wali Songo ini kita harus lanjutkan. Mungkin daerah Jawa maupun yang pinggiran, daerah Sumatera, Aceh, tepian atau Papua, mungkin daerah saya sendiri, ini mungkin Islamnya belum menyeluruh. Maka kita yang generasi muda ini melanjutkan dakwah itu harus lebih kuat lagi dan lebih luas lagi ya. Masya Allah. Ini saya jadi
merinding gimana gini ya. Melihat kondisi dan perjuangan Ustadz Arif dan kawan-kawan ini, Masya Allah. Baik Ustadz, tadi kisah unik sudah, harapan sudah, pesan yang mungkin perlu Ustadz sampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada yang menonton video ini terkait bahasan kita hari ini tentang perjuangan di daerah Ustadz dengan kondisinya, dengan segala macam dinamikanya. Boleh Ustadz, Fadol. Baik. Untuk pesannya ya, nah, pesannya sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Anfusihim apa anfusikum? Anfusihim. Nah. Ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, akan tetapi kaum itu harus mengubah nasibnya sendiri. Oleh sebab itu Indonesia ini bagus atau Islam ini akan berjaya itu kembali ke generasi penerus bangsa ini. Maka kita Indonesia ini harus tetap kita jaga, tetap kita rawat, dan sambil dakwah Islam juga kuatkan. Jadi Islam akan berjaya, Indonesia terus bagus, itu kembali ke anak-anak penerus bangsa ini. Maka penerus bangsa anak Indonesia ini harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajar umum maupun agama. Itu harus diperkuat lagi. Mungkin buat para dermawan atau mungkin untuk para lembaga-lembaga yang concern di dunia filantropi, zakat, itu ada pesan apa? Untuk itu mungkin agar ustadz-ustadz yang ada di pelosok maupun perkotaan tuh, jadi dakwahnya agar mereka lebih semangat, maka perlu untuk disupport, karena itu akan menjadi amal jariah. Masya, support baik dari sisi material atau fasilitas gitu Ustaz ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Arif atas kesempatannya hadir di kanal YouTube kami dan memberikan histori atau story perjalanan dakwahnya ya. Dan insya Allah nanti setelah tesis ini kembali lagi ke sana berarti ya? Kembali lagi. Ini makanya nanti insya Allah kita coba tektokan lagi saat apa yang kiranya bisa kita kolaborasikan ya, dan juga sahabat Mida atau seluruh para hadirin dimanapun Anda berada yang bisa kita ikhtiarkan untuk mewarnai gitu ya, mewarnai pelosok-pelosok negeri gitu Ustaz ya, dengan cahaya-cahaya Islam, dengan cahaya-cahaya kedamaian, sehingga menghadirkan negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Terima kasih sekali lagi Ustaz Arif atas kesempatan waktunya. Jazakallah khairan sudah hadir di kanal YouTube kami. Mohon doanya semoga video ini bisa menjadi manfaat bukan hanya untuk Ustadz dan juga para penyedia hadirin, dan juga menjadi wasilah untuk menghadirkan amal-amal jariah kepada seluruh orang-orang baik dan juga filantropi yang concern dalam dunia zakat ya, atau dunia filantropi lah, untuk bisa menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Dari media ini kami juga mengajak untuk bisa berkolaborasi dengan segala pihak untuk bisa menghadirkan kebermanfaatan yang lebih luas. Insya Allah Ta'ala tidak terasa sudah lebih dari 30 menitan. 30 menit. Tidak terasa, dan ini sudah mau masuk waktu maghrib. Dan kami mengucapkan sekali lagi kepada seluruh sahabat Mida, jazakumullah khairan yang sudah hadir membersamai kanal YouTube kami dan mensupport terus kanal YouTube kami. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan balasan yang berlipat, dan kami terus mengajak tidak bosan-bosan, ayo dukung terus kanal YouTube kami agar bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan juga kolaboratif dalam rangka menyebarkan kebermanfaatan yang lebih luas. Dan dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share seluas-luasnya. Dan buat Ustadz Arif, kita ucapin terima kasih sekali lagi Ustadz, jazakumullah khairan, dan seluruh sahabat Mida, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.